Hai Bapak Ibu juga teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Supply Chain Dialog Podcast oleh IC Indonesia. Di sini kami menghadirkan profesional untuk sharing insight, pengalaman, juga best practice yang ada di lapangan terkait dengan topik-topik di supply chain dan juga logistics. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang akan membahas topik yang menarik, yaitu Designing Smart Logistics with Digital Solution. Bapak Ibu juga teman-teman semuanya, sebelum produk itu diterima dengan baik oleh customer kita, tentu saja kita harus butuh sistem dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, bagaimana cara kita mendirikan sistem terutama di area logistik dan bagaimana pengaruh teknologi terhadap sistem yang kita buat? Nanti kita akan bahas pada episode kali ini bersama profesional yang sudah kita undang, yaitu Bapak Norman Erikson Suli, CPLM CSCM, selaku Senior Business Development Manager di Niaga Logistik. Selamat datang Bapak. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sehat ya Bapak ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak pada hari ini. Sebelum kita mulai ngobrol, jangan lupa subscribe YouTube SC Indonesia dan juga follow sosial media kami di Instagram dan juga LinkedIn agar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tetap terupdate topik-topik menarik berkaitan dengan supply chain dan juga logistik. Kita langsung saja mulai Pak Norman. Baik. Jadi di akhir-akhir ini kita melihat antusiasme Pak Norman terkait di bidang digital ini. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua bagaimana pengalaman Bapak, kira-kira day-to-day-nya itu seperti apa, dan juga bagaimana Bapak bisa tertarik mendalami topik terkait digitalisasi ini. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Lala. Iya, bicara mengenai digitalisasi memang sesuatu yang boleh kita lihat belakangan cukup berkembang pesat ya di Indonesia dan juga khususnya dan secara umum di dunia. Kalau bicara mengenai digitalisasi, mengapa saya begitu tertarik belakangan ini? Karena kami melihat bahwa di jasa forwarding, kebutuhan atas proses digitalisasi adalah sesuatu yang mendukung. Jadi sebuah proses dan ketersediaan tenaga kerja tentunya harus didukung dengan adanya teknologi. Jadi kalau bicara digitalisasi adalah sebuah proses bagaimana kita mengoptimalkan sebuah teknologi agar kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, terkait dengan hal itu, kenapa saya sangat belakangan ini tertarik? Karena tantangan semakin meningkat belakangan ini dan tentunya kita melihat bagaimana sebuah bisnis ini bisa mencapai titik optimum ketika situasi di sekitar cukup membuat kita harus mencari alternatif solusi. Di sanalah alternatif solusi itu bisa muncul ketika kita menimbulkan sebuah solusi-solusi yang berbasis dengan digital. Kira-kira seperti itu. Memang kebutuhannya sangat urgent ya sekarang ya Pak, bisa dibilang ya. Karena perkembangan zaman, teknologi juga ikut berkembang, kita nggak mau ketinggalan ya. Betul sistemnya. Baik, tapi Pak sebelum kita masuk ke area advance ya, kita bahas teknologi. Kita perlu memberikan konteks sedikit terkait bagaimana sebenarnya logistik network itu dibuat. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya supply chain itu cukup kompleks. Dan tentu saja sebelum kita mulai terjun, kita harus membuat sistem yang benar-benar bisa membantu kita untuk mengerjakan, termasuk terkait di logistik, bagaimana warehouse itu menjadi support terhadap operasional kita. Nah, sebelum kita masuk ke pengaplikasian teknologi, Pak, gimana sih sebenarnya kita bisa menentukan bahwa sebenarnya kita butuh tambahan network seperti warehouse, atau mungkin bagaimana kita memilih transportasi, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangannya? Oke, menarik sekali. Jadi, bicara mengenai network design, ini adalah satu proses yang boleh dibilang sangat erat kaitannya terkait dengan bagaimana keterlibatan teknologi. Terutama kalau kita bicara mengenai aspek pergudangan ataupun transportasi. Jadi kalau dari pengalaman saya yang menjadi salah satu indikator ya, mengapa kita penting menimbulkan sebuah pertimbangan dalam pembentukan atau pembukaan DC itu adalah kita harus melihat apa sih sebetulnya business need-nya. Jadi kalau business need itu kita lihat dari customer demand. Kebutuhan customer itu seperti apa, lalu market seasonalnya seperti apa, lalu jarak ya dari customer dan juga area supportingnya seperti apa. Nah itu yang menjadi pertimbangan bagaimana kita menyusun sebuah network khususnya terkait dengan transportasi. Lalu yang kedua kita bicara mengenai operasional. Nah operasional ini ada 2 poin yang saya ingat. Yang pertama kita bicara mengenai service level. Service level ini kan tentunya yang umum kita ketahui di supply chain adalah on time delivery,
ataupun kita bicara mengenai fulfillment. Dua poin ini menjadi hal yang penting dalam penyusunan sebuah network design karena dengan pertimbangan transportasi yang dikombinasikan dengan lokasi warehouse atau DC, itu akan menjadi sebuah alternatif yang tepat. Sehingga pada saat kita menentukan lokasi dan didukung dengan transportasi yang sesuai, maka itu akan meningkatkan service level dan on-time delivery kita. Lalu yang ketiga tentunya kita bicara ke aspek finansial. Mengapa? Karena dalam sebuah proses bisnis tentunya aspek finansial adalah aspek yang tidak boleh dilupakan. Dalam finansial itu kita bisa melihat ada istilah TCO ya, Total Cost of Ownership. Artinya dalam pembentukan sebuah area DC dan juga transportasi, kita bukan hanya melihat dari sisi yang kita miliki, tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana sisi supplier, sisi konsumen, ataupun sampai kepada opportunity loss sales. Jadi ketika semua aspek kita pertimbangkan, maka network design dalam penentuan gudang ataupun penggunaan transportasi itu menjadi aspek yang boleh dibilang pertimbangan untuk kita bisa menentukan sebetulnya titik mana yang paling sesuai dan juga kolaborasikan dengan tipe transportasi. Mengapa? Karena di Indonesia sendiri banyak tipe-tipe jalan gitu ya yang terbatas dengan keterkaitan kendaraan. Ada tipe kelas jalan. Nah, itu yang terkadang membuat kita di dalam dunia transport di jasa terutama di layanan darat itu kita harus benar-benar bisa memilah-milah. Karena ketika tidak kita pilah dengan sesuai, maka gudang kita sudah miliki di area yang cukup affordable, namun ternyata kelas jalan yang dilalui itu tidak sesuai. Jadi kira-kira itu Bu pertimbangannya. Baik, cukup kompleks ya Pak ya. Ya, kira-kira. Karena memang ini levelnya level strategis ya Pak ya. Dan pertimbangan untuk membuat network yang kompleks seperti ini harus early stage ya kalau bisa dibilang. Atau sebelum kita benar-benar menjalankan sebuah sistem kita harus memproyeksikan dulu. Dan nggak main-main, tentu saja tadi aspek finansial juga dibahas karena menyangkut dengan investasi yang cukup besar biasanya ya. Baik, nah apakah teknologi, kita bahas masuknya teknologi, dengan investasi yang cukup besar tadi dan kompleksitas hal-hal yang perlu kita pertimbangkan tadi, fungsinya teknologi itu masuk ya di sini Pak ya. Bagaimana penerapan mungkin best practice-nya mungkin Pak Norman bisa berikan kepada kami semua. Oke, baik. Jadi best practice bicara mengenai teknologi, tentunya kalau terkait dengan aspek logistik ya di pergunangan, kita banyak mengenal hari ini ada istilah sebuah aplikasi atau sistem. Misalnya kita bilang istilahnya WMS, yaitu Warehouse Management System, bagaimana WMS ini mengatur tata kelola dari pergunangan, baik dari inventory, baik itu juga dari lokasi dan lain sebagainya. Lalu di pergudangan juga kita mengenal istilah ada handheld ya. Handheld ini mempermudah selain RFID. Jadi pada saat ada proses inbound dan outbound, produk-produk yang akan masuk atau keluar gudang itu akan diseleksi ya sesuai dengan planning yang sudah dibuat. Lalu kalau bicara transportasi, apa yang menarik dari sisi digital atau teknologinya adalah penggunaan istilahnya Transport Management System. Nah, hari ini di TMS juga banyak istilah yang kita bilang terkait dengan supply chain control tower. Nah, di sana ada hal-hal yang terlibat dalam kegiatan operasional tracking, mungkin berupa GPS atau mungkin dashcam. Ini hal-hal yang tentunya memperlengkapi sisi transportasi sehingga pada saat melakukan penggunaan atau pengoptimalan teknologi itu menjadi hal yang common dan hal yang mendukung dalam sebuah proses operasional bisnis. Kira-kira seperti itu, Bulan. Baik, menarik sekali. Tadi banyak ya teknologi yang sudah berkembang dari WMS, TMS, RFID tadi juga sempat disebutkan. Betul. Nah, dari berbagai macam teknologi tadi Pak, kira-kira urgensi untuk menggunakan teknologinya itu apakah harus kita ambil semuanya? Tentu saja tidak ya Pak ya. Betul. Atau mungkin ada tips and tricks nih untuk bagaimana cara kita mengadopsi teknologi tersebut. Ya, menarik sekali. Jadi pilihan teknologi ini kan ada kaitannya tadi yang saya singgung istilah mengenai TCO tadi ya, Total Cost of Ownership. Jadi pada saat kita memilih teknologi tentunya kita harus tahu juga apa yang menjadi business needs kita. Nah, itulah erat kaitannya dalam sebuah pengoptimalan proses bisnis ada kita kenal dengan istilah people, proses, dan teknologi. Nah, jadi kita harus melihat dulu sebetulnya business need kita dari bisnis proses itu seperti apa. Lalu kita temukan sebetulnya area mana dari bisnis proses itu yang perlu kita improve. Setelah itu kita lihat dari kemampuan sumber daya manusianya.
Kalau sudah terjadi miss and match di sini, kita matchingkan dan kesesuaian, maka disitulah kita bisa menempatkan teknologi yang sesuai. Dan kembali lagi, teknologi ketika sudah kita pilih, tentunya kita juga harus melihat keberlangsungannya. Artinya tipe atau sistem yang kita pilih itu memiliki masa pakai berapa lama. Sehingga nanti dalam sebuah analisa finansial, tentunya ada istilah biaya itu kita depresiasikan. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah beban dalam proses bisnis yang terutama terkait dengan bagaimana sebuah marketing menyusun pricing kepada customer. Kira-kira seperti itu, Bu Lala. Jadi teknologi itu menjadi sebuah solusi, tapi belum tentu semua teknologi harus kita adaptasi. Betul Kita sekali. sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Ada nggak Pak contoh kasus gitu ya, mungkin nggak harus di niaga logistik, mungkin secara general penerapan teknologi yang best practice ataupun yang menarik gitu ya, yang akhir-akhir ini berkembang gitu mungkin Pak. Oke, kalau bicara teknologi ya dalam beberapa waktu terakhir, tentunya yang sangat menarik, kita banyak mendengar istilah seperti layaknya blockchain gitu ya. Nah, bicara mengenai blockchain adalah sebetulnya teknologi yang mempermudah kalau kita lihat dalam industri forwarding, pernah dikembangkan di sekitar tahun 2020 ya oleh Mers dengan IBM. Blockchain ini adalah sebuah proses bagaimana mereka melakukan seamless terhadap integrasi yang terjadi dalam setiap partner. Dan kunci utama blockchain tentunya terkait dengan proses finansial yang ada di sana. Jadi semua proses itu diotomatisasi ketika setiap stakeholder sudah memiliki rules dan kontrak. Memang kalau kita lihat teknologi blockchain ini banyak hambatannya ya. Terutama kalau kita lihat di environment Indonesia, masih banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan terkait dengan rules-nya, terkait dengan stakeholder-nya yang mengambil decision apa, dan juga trade-off-nya seperti apa. Karena tentunya dalam membangun sebuah blockchain, ini adalah tingkat teknologi yang boleh dibilang agak lebih advance ya daripada integrasi beberapa sistem. Kira-kira seperti itu, Bu Lala. Juga berkaitan dengan safety-nya mungkin Pak. Oh ya, betul. Ya, baik. Oke. Jadi untuk bertransformasi mengaplikasikan teknologi tadi tergantung dengan kebutuhan, termasuk dengan blockchain sendiri. Betul. Belum tentu memang karena itu advance, juga belum tentu kita harus pakai kan. Ya. Akhir-akhir ini memang teknologi itu sangat menarik dan orang-orang bahkan berlomba untuk mengaplikasikannya. Ya. Tapi sebenarnya penerapan teknologi itu akan menyelesaikan permasalahan seperti apa sih Pak? Apa sebenarnya tantangan terbesar yang ingin diselesaikan ketika kita ingin menerapkan teknologi itu? Ya, menarik sekali. Jadi memang bicara mengenai fungsi teknologi, teknologi itu bukan merupakan sebuah solusi utama ya, tapi dia adalah enabler. Jadi kalau kita boleh lihat, apa sih yang tantangan-tantangan yang diselesaikan dengan adanya teknologi tadi? Tentunya keterkaitannya tadi dengan yang kita lihat bicara mengenai proses. Jadi ketika sebuah bisnis proses ini kita melihat ada yang tidak optimal, maka kita perlu melakukan analisa. Kita perlu melihat hal-hal mana atau proses mana yang perlu kita optimalkan. Dan yang berikutnya adalah teknologi pun bisa membantu untuk mengoptimalkan kinerja dari human resource atau tenaga kerja. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi ini, kegiatan-kegiatan yang dulu manual itu bisa dijadi otomatisasi. Nah, inilah tantangan-tantangan yang kita lihat dalam dunia operasional, terutama di dunia forwarding, bahwa teknologi ini membantu. Dia adalah enabler yang membuat proses bisnis yang tidak optimal menjadi lebih baik, yang membuat suatu tenaga kerja atau human resource yang tidak optimal menjadi lebih efektif dalam pekerjaannya. Kira-kira seperti itu, Bu Lala. Baik. Jadi fungsinya teknologi sebagai enabler, bukan pengganti ya Pak ya? Betul sekali. Karena mungkin ada beberapa yang juga takut nih pekerjaannya tergantikan oleh teknologi. Benar. Sejatinya enggak ya Pak ya? Sejatinya tidak. Jadi teknologi itu melengkapi. Mengapa? Karena balik lagi seberapa advance pun teknologi tetap harus dikendalikan atau tetap harus dikelola oleh manusia atau tenaga kerja. Seperti itu, Bu. Baik. Jadi talenta-talenta di operasional dan juga supply chain dan logistik, mereka harus aware ya terhadap Benar. teknologi yang berkembang dan Betul. harapannya juga mau belajar ya Betul mengikuti itu.
untuk bisa mengoptimalkan sistemnya, bukan digantikan tapi membantu gitu ya Pak ya. Betul. Nah, selama mendampingi berbagai proyek Pak, apakah ada miskonsepsi terhadap pengaplikasian teknologi atau ada hal-hal orang-orang kira tapi ternyata salah kaprah gitu kira-kira ya? Oke, jadi bicara mengenai miskonsepsi, tentunya pengalaman itu pernah ada. Namun balik lagi, kita bicaranya learning from past ya. Jadi apa sih yang kita dapatkan dari kesalahan itu? Kesalahan itu biasanya ada beberapa penyebab. Pertama mungkin ketersediaan data yang tidak baik ya. Jadi dalam proses menganalisa, dalam kebutuhan, data kita ini tidak sesuai dengan realita. Sehingga ketika decision diambil, hasil dari sebuah keputusan itu tidak tepat. Ataupun yang kedua, kita bicara pengambilan sebuah keputusan itu berdasarkan teknologi driven, bukan business driven. Artinya bahwa seperti yang tadi disampaikan, kita tidak perlu memakai teknologi yang paling baik atau paling baru, tapi kita perlu melihat sebenarnya bisnis need-nya ini di sisi mana, lalu kita sesuaikan. Dan yang ketiga, kita juga kadang-kadang melihat teknologi ini tidak diintegrasikan. Jadi ada istilah silo optimisasi. Jadi optimisasi ini hanya ada di sektor transport saja, gudang saja, sehingga apa? Sehingga ketika terjadi sebuah sinergi keduanya, tidak dapatkanlah nilai TCO yang optimal. Lalu ada juga problem yang disebabkan karena tidak adanya ketersediaan sumber daya manusia yang cukup ready. Nah, hal ini memang merupakan problem yang bisa diimprove ya. Kenapa? Karena balik lagi namanya sumber daya itu bisa kita tingkatkan dengan training dan lain sebagainya. Tapi perlu bagi kita untuk mengidentifikasi. Jadi itu sih kira-kira beberapa pandangan saya kenapa sih terkadang miskonsepsi atau kesalahan implementasi itu bisa terjadi. Oh baik, menarik sekali. Termasuk kesiapan kita nggak hanya data yang kita miliki, sampai sumber daya kita harus siapkan Betul. agar proses transformasi itu akan berjalan lancar. Ya, sepakat. Nah, harapan utama kalau kita mendesain sebuah jaringan itu adalah agar tadi efisiensi, efektivitas dari sistem kita, service level kita juga tentu saja akan naik. Betul. Tapi pasti akan ada trade-off-nya. Jadi ketika kita menaikkan service level tentu akan ada biaya-biaya di belakangnya. Bagaimana sih caranya teknologi itu bisa berkontribusi untuk balancing the trade-off ini, Pak? Oke, menarik. Ya, jadi benar sekali bahwa tentunya dari service level dan teknologi ini ada trade-off. Nah, dalam dunia operasional tentunya trade-off terbaik bukanlah hanya memilih biaya yang terendah dan service level tertinggi. Tapi kita perlu mengoptimalkan. Ibarat dalam sebuah diagram, kita harus mencari titik keseimbangan ya di antara keduanya. Nah, trade-off itu tentunya perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita bicara titik mana yang perlu kita pertimbangkan adalah kita perlu memastikan kita melihat market-market mana yang akan kita tuju. Artinya trade-off ini akan terkait dengan balik lagi omset yang akan kita capai. Pada saat kita sudah menetapkan target marketnya, kita juga harus melihat seasonal market yang ada. Karena dari tiap industri, seasonal marketnya berbeda-beda. Dari adanya seasonal market itu, kita bisa melakukan proyeksi dalam kegiatan 1 tahun, sehingga kita bisa melihat titik mana yang akan menjadi titik optimal dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, kita juga bicara mengenai keseimbangan network ya, network optimalisasi. Kenapa network ini penting? Karena dalam dunia operasional, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu hanya sendirian. Artinya, kita akan terlibat dengan supplier untuk bahan baku, dari customer, ataupun kita terlibat dengan transportasi untuk vendor-vendor. Nah, network optimisasi bicara bagaimana teknologi akan membantu sehingga kolaborasi di antara semua aspek itu bisa kita capai. Dan yang terakhir, trade-off yang kita lihat tentunya adalah implementasi cost. Ini balik lagi ke arah total cost of ownership tadi. Kenapa? Karena TCO ini mungkin hal yang terkadang tidak mudah untuk dihitung ya. Tapi dalam prakteknya dengan kita mensinergikan setiap departemen, tentunya kita akan melihat berapa biaya mungkin yang bisa kita kuantifikasi itu biaya per kilometer atau biaya per order atau biaya per kontainer sehingga apa? Sehingga dalam menentukan pilihan mana atau trade-off mana yang kita ambil itu akan menjadi pilihan yang
dicapai di titik optimum, bukan mengorbankan service level tinggi, biaya rendah, ataupun terbalik, service levelnya rendah dan biayanya tinggi. Kira-kira seperti itu. Kita cari titik yang optimum gitu Betul. ya. Jadi memang trade off itu tidak bisa kita hindari, tapi kita harus optimalkan Betul sekali. di titik mana sampai mana kita bisa survive dengan target, kita dapat mencapai target-target yang kita harapkan itu tadi. Baik, oke. Setiap keputusan harus diselesaikan sesuai dengan karakter bisnis, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, Pak Norman, kira-kira saya ingin meminta satu pesan, Pak. Saat ini banyak perusahaan menyadari pentingnya transformasi digital, tapi masih memiliki keterbatasan dari sisi anggaran maupun sumber daya. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, selain anggaran, sumber daya juga menjadi salah satu faktor yang kita harus consider. Nah, jika perusahaan harus memulai dari satu hal terlebih dahulu yang menjadi prioritas mereka antara people, proses, atau teknologi, kira-kira yang mana dulu nih? Wah, pertanyaan yang cukup sulit sebetulnya ya. Karena balik lagi ketiga ini adalah sinergi di antaranya. Namun yang saya pahami dari beberapa hal yang saya pelajari ataupun implementasi adalah kita butuh alignment dulu ya. Pertama, kalau dari ketiganya ada satu poin yang perlu kita alignmentkan adalah visi dan misi serta strategi. Kenapa? Karena people, proses, dan teknologi itu adalah aspek yang mendukung strategi bisnisnya itu seperti apa. Nah, pada saat kita sudah mengetahui visi, misi, dan strateginya apa, tentunya yang kedua kalau boleh diminta untuk memilih, saya memilih proses. Mengapa? Karena di dalam proses itulah kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang tidak efektif. Apakah itu di departemen operational, departemen finance, departemen safety, dan lain sebagainya. Artinya bisnis proses ini perlu kita optimalkan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, mungkin dengan BPM, mungkin dengan melakukan review proses-proses yang tidak penting atau waste proses dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya setelah bisnis proses adalah tenaga kerja atau human resource. Mengapa? Karena balik lagi di dalam sebuah bisnis proses itu pastilah ada yang melakukan in charge atau melakukan dan mengimplementasikan teknologi tersebut. Oleh karena itu prioritas kedua adalah kita perlu memastikan bahwa SDM dan tenaga kerja yang kita miliki itu sudah sesuai dengan requirement yang ada. Banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu memberi training atau memberi coaching kepada tenaga kerja tersebut sehingga apa yang kita butuhkan ini menjadi sesuai dengan apa yang dinilai oleh market. Dan yang terakhir tentunya adalah teknologi. Kenapa? Karena balik lagi tadi kita sampaikan bahwa teknologi adalah enabler. Dia bukan yang terutama, namun dia yang melengkapi. Sehingga setelah penyelesaian visi misi, bisnis proses, tenaga kerja, terakhir teknologi. Kenapa? Karena di dalam dunia bisnis hari ini teknologi memang sedang gencar-gencarnya ya, menyerang dan memberikan beberapa masukan. Namun at the end of the day, teknologi ini tetap harus dikontrol oleh manusia dan bisnis proses. Nah, dengan adanya 4 poin tadi ya, saya tambahkan penyelarasan visi misi, saya melihat bahwa 4 hal ini yang menjadi salah satu kunci utama bagaimana sebuah transformasi digital bisa dilakukan dengan baik dan dengan efektif. Seperti itu, Bu Lala. Oke, menarik. Cukup dengan proses sebenarnya bisnis udah bisa jalan ya Pak ya, proses dengan people. Tapi teknologi menjadi enabler tadi. Betul. Bumbunya, biar lebih sedap lagi. Yes. Baik, terima kasih banyak Pak Norman atas insight yang menarik, yang luar biasa. Segala sesuatunya sudah disampaikan secara bagus dan harapannya bisa menginspirasi banyak orang di sini. Baik. Jadi dari diskusi kita kali ini, ketika kita ingin membuat sistem logistik yang smart atau yang pandai, yang cerdas, bukan hanya tentang bagaimana teknologi itu harus kita adaptasikan, tapi bagaimana teknologi itu memang benar kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan bagaimana teknologi itu bisa support goals atau visi misi tadi yang sudah kita lainkan. Terima kasih banyak Pak Norman untuk sesi hari ini, atau mungkin ada
kesan pesan dan lain sebagainya, bagaimana teman-teman atau Bapak Ibu lainnya yang ingin mengadaptasikan smart logistik, mengimplementasikan teknologi mungkin? Ya, mungkin pesan terakhir dari saya adalah dunia saat ini sedang membutuhkan sebuah improvement gitu ya. Jadi dengan Bapak Ibu yang ada di operasional, di dunia forwarding, di dunia operasional transportasi, penting untuk memahami tren-tren apa yang sebenarnya hari ini ada. Namun balik lagi, tren atau teknologi yang ada bukan menjadi hal yang wajib untuk diimplementasikan, tapi perlu untuk dipilah-pilah, diselaraskan. Karena yang menentukan kesuksesan sebuah proses operasional itu ada beberapa aspek. Sehingga penting untuk melihat, memilih, sehingga segala sesuatu yang ditetapkan itu bukan hanya pilihan yang tergesa-gesa, namun adanya integrasi ya dari people, proses, teknologi, dan juga visi misi perusahaan. Kira-kira demikian, Bu Lala. Baik, menarik sekali topik yang kita bahas hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Norman atas Sama-sama, kesempatannya. Bu Lala. Sharingnya sangat menarik sekali. Saya Lala dan juga Saya Norman. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik, terima Terima kasih. kasih. Semoga diskusi hari ini bisa membuka perspektif dari banyak teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sedang mengembangkan sistem di logistik dan juga sedang mengaplikasikan teknologi pada sistemnya. Terima kasih juga para pendengar setia Supply Chain Dialog Podcast. Semoga konten-konten kami yang dibuat oleh Asia Indonesia tetap memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tertarik dengan sertifikasi internasional, bisa cek-cek halaman Instagram dan juga LinkedIn dan juga website kami ISC Indonesia untuk mendapatkan informasi terlengkap dan juga terupdate di sana. Saya Lala, mohon undur diri dari podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.